Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tentu sebagian dari kita pernah membangun sebuah bangunan. Entah itu toko, rumah tinggal, atau bangunan lainnya. Tapi tentu kita tahu ketika kita membangun sebuah bangunan, kita memerlukan sebuah fondasi yang kuat. Tentu bukan tanpa sebab kita memerlukan fondasi yang kuat. Kita memerlukan hal itu karena kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengantisipasi bila-bila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya angin kencang, serangga ataupun binatang yang bisa menimbulkan kekeroposan, ataupun mungkin bencana alam. Semua itu dipersiapkan untuk membuat fondasi yang kokoh dalam membangun semua bangunan agar ketika hal-hal yang sudah disebutkan tadi datang, bangunan kita bisa baik-baik saja atau mungkin tidak parah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita baca bacaan kita yang diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam letakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Lukas 6 ayat 17 sampai 49 sangat mirip dengan khotbah di bukit yang ada di Injil Matius. Walaupun sebenarnya di Lukas 6 ini adalah khotbah lain yang diberikan pada suatu tempat yang datar, jadi bukan di bukit. Lukas 6 ayat 46 sampai 49 mengungkapkan hal yang sama dengan Matius 7 ayat 21 sampai 27. Dan juga sama dengan perikop itu mengandung peringatan keras. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Meskipun perikop Matius lebih keras, tetapi bacaan tadi juga memberikan sebuah peringatan dari Tuhan kepada kita. Pesan Kristus jelas, jika kita mengaku mengasihinya, maka kita akan mendengarkan dan menaati perintah-perintahnya. Ringkasan singkat dari perintah-perintahnya terdapat dalam Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, murah hati, tidak menghakimi, mengampuni dengan lapang dada, memberi dengan murah hati. Orang yang melakukan hal-hal tersebut sedang membangun dasar hidupnya di atas batu yang kokoh. Ada kisah mengenai seseorang yang tinggal di Colorado, sebuah negara bagian wilayah barat Amerika Serikat yang terkenal dengan pegunungan Rocky dan tingginya curah salju yang turun setiap tahun. Namun bencana alam terburuk yang pernah dialami negara bagian ini tidak disebabkan oleh salju, melainkan oleh hujan. Peristiwa yang paling parah adalah peristiwa banjir besar Thompson yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1976 di sekitar kota wisata Estes Park. Tetapi sesudah banjir itu surut, menimbulkan berita yang lumayan mengejutkan. Ada sekitar 144 jiwa korban yang tewas. Itu pun belum termasuk ternak dan juga hewan peliharaan lainnya. Dan setelah bencana tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, terutama yang berkaitan dengan fondasi jalan dan jalan raya. Hasil penyelidikan itu menemukan bahwa dinding jalan-jalan yang bertahan terhadap terjangan badai adalah dinding yang terbuat dari beton. Dengan kata lain, tembok-tembok tersebut memiliki fondasi yang benar-benar kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam hidup kita masalahnya bukanlah apabila, tetapi ketika banjir itu datang di hidup kita. Terkadang kita memang mendapat peringatan akan datangnya bencana, tetapi lebih seringnya tidak.
Maka Yesus menekankan pentingnya memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Fondasi yang dibangun bukan hanya dari mendengar perkataannya saja, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Penerapan itu bagaikan menuang beton ke dalam hidup kita. Maka ketika banjir datang melanda, dan banjir pasti datang, kita dapat bertahan menghadapinya karena kita kokoh dibangun. Namun tanpa menerapkan perkataan yang datang dari Tuhan, hidup kita menjadi rapuh dan terancam hancur. Itulah kemudian membedakan antara orang yang berhikmat dan juga orang yang tidak berhikmat. Maka melalui firman barusan kita diajak bahwa ada baiknya kita sesekali berhenti sejenak dan menyelidiki fondasi hidup kita. Yesus tentu akan menolong kita memperkuat titik-titik lemah dalam diri kita supaya kita tetap bisa berdiri tegak dengan kekuatannya ketika banjir besar datang. Tetapi ketika kita tidak menyadari hal itu dan kita tidak mau mengubah serta memperkokoh fondasi kita, maka Yesus pun tidak akan memperkuat titik-titik lemah di dalam diri kita. Dan kiranya melalui firman ini kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.